Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa ashhadu an la ilaha illallah huwa wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang waktu-waktu yang jika seseorang berdoa sangat berpeluang besar untuk segera dikabulkan. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan masing-masing waktu dengan keutamaan dan kemuliaan yang berbeda-beda. Di antaranya ada waktu-waktu tertentu yang sangat baik untuk berdoa. Akan tetapi, kebanyakan orang menyia-nyiakan kesempatan baik tersebut. Mereka mengira bahwa seluruh waktu memiliki nilai yang sama dan tidak berbeda. Sudah seharusnya bagi setiap kita memanfaatkan waktu-waktu yang utama dan mulia untuk berdoa agar mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan, kemenangan, dan keselamatan. Adapun waktu-waktu mustajabah tersebut antara lain yaitu yang pertama, di sepertiga akhir malam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yaqul, man yad'uni fa astajiba lah, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfira lahu." Artinya, sesungguhnya Rabb kami yang maha berkah, lagi maha tinggi, turun setiap malam ke langit dunia, hingga tersisa sepertiga akhir malam. Lalu berfirman, barang siapa yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang memohon, pasti aku perkenankan. Dan barang siapa yang meminta ampun, pasti aku akan mengampuninya. Yang kedua adalah tatkala berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari sahabat Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu an, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaim 'inda fitrihi la da'watan ma turad." Yang artinya, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada saat berbuka, ada doa yang tidak ditolak. Berkaitan dengan hadis ini, Imam Ibnu Malikah rahimahullah berkata, saya mendengar Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu an berdoa ketika berbuka, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, supaya engkau mengampuniku. Pendengar rahimakumullah, waktu mustajab yang ketiga adalah setiap selepas salat fardu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang artinya di pertengahan malam yang terakhir dan setiap selesai salat fardu. Waktu mustajab yang keempat adalah pada saat perang berkecamuk. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud
rahimahullah dari sahabat yang mulia Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thintani la turaddani aw qallama turaddan. Ad-du'a'u 'inda an-nida' wa 'inda al-ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dha." Yang artinya, ada dua doa yang tidak tertolak atau jarang tertolak. Doa pada saat azan dan doa tatkala perang berkecamuk. Pendengar yang dimuliakan Allah, waktu mustajab yang kelima adalah saat pada hari Jumat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi yaumil jumu'ati sa'atun la yuwafiquha muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha khaira illa a'tahu wa qala biyadihi qulna yuqalliluha yuzahiduha." Yang artinya, pada hari Jumat ada satu saat yang tidak bertepatan seorang hamba muslim sholat dan memohon sesuatu kebaikan kepada Allah, melainkan akan diberikan padanya. Beliau berisyarat dengan tangannya. Kami berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan sedikitnya waktu tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa waktu yang sesaat itu tidak bisa diketahui secara persis, dan riwayat-riwayat yang menyebutkan waktu tersebut redaksinya berbeda-beda. Kemudian kemungkinan besar waktu tersebut berada pada saat imam atau khatib naik ke mimbar hingga selesai sholat Jumat atau hingga selesai waktu sholat asar bagi orang yang menunggu sholat maghrib. Pendengar rahimakumullah, waktu yang keenam adalah pada waktu bangun tidur, pada malam hari bagi orang yang sebelum tidur dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari Amr ibni Ansabah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin bata 'ala tuhur thumma ta'ara min al-lail fasa'ala Allah syai'an min amri dunya aw min amri al-akhirah illa a'tah." Yang artinya, tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci, lalu terbangun pada malam hari, kemudian memohon sesuatu tentang urusan dunia atau akhirat, melainkan Allah akan mengabulkannya. Yang dimaksud dengan ta'ara minal lail, yaitu terbangun dari tidur pada malam hari. Nah, pendengar yang budiman, oleh karena itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar kita selalu bersuci sebelum tidur, sehingga ketika kita bangun di malam harinya, maka doa yang kita panjatkan sangat berpeluang besar untuk dikabulkan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan tentang waktu-waktu mustajab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk senantiasa hanya berdoa kepadanya dan berdoa pada waktu-waktu yang mustajab. Amin. Wallahu a'lam.